Dialog interaktif, hai balikanken. Baik, selamat pagi untuk Anda yang baru gabung bersama Pro 1 RRI Singaraja di 97,9 FM atau juga Anda yang menyimak melalui RRI Digital atau juga lewat YouTube RRI Official ya. Dialog interaktif Hai Balikanken, pagi hari ini kami mengangkat tema tentang langkah strategis Buleleng siapkan mitigasi bencana hidrometeorologi bersama narasumber yang pertama Bapak Putu Aryadi Pribadi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng, dan juga yang kedua ada Bapak Made Armaye selaku Sekretaris Desa Galungan. Tapi berhubung Bapak Putu Aryadi Pribadi belum hadir gitu ya, kita jalan aja acara ini ya sambil menantikan beliau. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu. Ya, perkenalkan saya Pipit. Ya. Oke. Dan bagaimana kabar Pak? Sehat. Astungkare sehat. Oke. Baik, oke. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, topiknya langkah strategis Buleleng siapkan mitigasi bencana hidrometeorologi. Wah, ternyata Pak Putu udah hadir ya. Oke, Pak Putu silakan. Baik. Nah, Pak Made Armaye dari Desa Galungan. Iya. Ya, tentunya nanti bisa menginformasikan keadaan di Desa Galungan, desa tercinta. Yang memang Desa Galungan itu termasuk desa yang rawan bencana ya, Pak ya. Oke. Om Swastiastu Pak Putu. Nggih, Swastiastu. Nggih, Pak Putu, diriki Pak Putu. Gitu. Silakan. Baik. Oke Pak Putu, terima kasih atas waktunya sudah hadir di tengah kesibukan Bapak. Kayak tergesa-gesa sekali datang ke studio Pak Putu ya. Terengah-engah datangnya. Baik, Bapak. Iya, pakai headphone-nya Pak ya. Udah on air belum? Sudah on air Niki, sudah live YouTube juga. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banget Niki Suksema Om Swastiastu Pak Putu. Nggih, Om Swastiastu. Niki terkait dengan topik yang kita angkat seperti di flyer kemarin Pak ya, langkah strategis Buleleng siapkan mitigasi bencana hidrometeorologi begitu ya. Jadi sebelum kita membahas mitigasi atau upaya-upaya langkah-langkah untuk pencegahan bencana, ada baiknya terlebih dahulu Bapak bisa jelaskan kepada pendengar untuk mengedukasi para pendengar di rumah atau dimanapun dia bisa mendengarkan siaran kami terkait dengan apa sih itu bencana hidrometeorologi Pak. Silakan dijelaskan. Baik. Nggih, terima kasih sebelumnya izinkan yang mengaturkan panganjaliuman Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, dan selamat pagi pada Pak Sekretaris Desa Galungan. Pak Made. Yang hadir yang mudah-mudahan Mbak Nopi ya yang Saya Pipi. Mbak Pipi. Gimana sih? Mbak Pipi. Atas waktu yang diberikan hari ini. Pertama terkait dengan bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh air, air ya. Berarti air ini kan disebabkan oleh hujan. Artinya hujannya yang lebat yang atau intensitasnya di atas normal, ini kan berpotensi menimbulkan bencana. Tapi kalau hujannya normal, ini sangat menguntungkan kita, terutama terkait dengan pertanian, perkebunan maupun juga dengan lingkungan kita. Kita sangat membutuhkan air, apalagi saat ini kan kita sedang mengalami kekeringan, puncak musim kemarau ya, kekeringan ya, cuaca sangat panas. Apa istilahnya tuh El Nino begitu? Ya, karena dampak El Nino ya. Memang secara normal kita kan bulan Agustus, September, Oktober ini kan masih musim kemarau di Buleleng. Tetapi di tahun 2023 ini musim kemaraunya agak lebih
panjang karena ada fenomena El Nino itu ya, pemanasan suhu muka laut di lautan Pasifik. Nah, kembali ke hidrometeorologi. Nah, untuk antisipasi bencana hidrometeorologi kita harus mengetahui terkait dengan perakiraan awal musim hujan ya. Nah, perakiraan awal musim hujan tahun 2023-2024. Nah, sesuai dengan rilis dari BMKG kemarin, BMKG sudah melaksanakan sosialisasi melalui Zoom meeting terkait dengan informasi perakiraan awal musim hujan tahun 2023-2024. Nah, untuk di Provinsi Bali ini musim hujan di 2023-2024 ini diprediksi di bulan November, di dasarian kedua bulan November 2023 Bali sudah mulai memasuki musim hujan, terutama Bali yang di tengah ini. Bali tengah. Bali Utara belum. Bali Utara kita masuknya di Desember, prediksi dari BMKG. Lebih lama menikmati musim kering. Kita hujannya mulai masuk musim hujan di dasarian pertama di bulan Desember dan puncaknya nanti musim hujannya di Januari dan Februari di 2024. Nah, inilah informasi yang disampaikan oleh BMKG sebagai dasar kita untuk mengambil kebijakan-kebijakan bagi semua stakeholder yang terkait. Informasi musim hujan ini bisa digunakan sebagai langkah-langkah untuk dalam mengambil kebijakan. Seperti contoh di pertanian, bisa diinformasikan kepada para petani ya untuk memulai kapan musim awal tanam. Mungkin di dinas PUTR bisa sekarang untuk mempersiapkan terkait dengan daya tampung untuk menampung air hujan seperti bendungan, termasuk juga drainase kan seperti itu. Masuk juga rekan-rekan kita di DLH, nah sudah melaksanakan kegiatan bersih-bersih kali sehingga untuk antisipasi saat musim hujan tidak terjadi bencana banjir kan seperti itu. Itu Mbak Pipit yang dapat disampaikan. Baik, Pak Putu, terima kasih pemaparannya terkait dengan hidrometeorologi begitu ya. Ini sebelum selesai sudah ada yang masuk ini ya. Oke, nanti ya kita terima. Sekarang saya beri kesempatan dulu untuk Bapak Made Armaye selaku Sekretaris Desa di kawasan Galungan, begitu ya. Desa Galungan, Lemukih, apalagi tetangganya? Sekumpul di bawahnya. Galungan, Lemukih, Sekumpul, LLS. Bukan GLS gitu ya. Galungan, Lemukih, Sekumpul begitu. Nah, itu termasuk desa-desa rawan bencana kah? Kalau sepanjang sepengetahuan kami sih yang paling tinggi tingkat kerentanan bencana itu adalah Galungan dan Lemukih. Galungan dan Lemukih. Iya. Sekumpul tidak ya? Sekumpul sih tidak terlalu ya. Karena dilihat dari segi topografi desanya ya. Begitu. Nah, selama ini coba mau disampaikan dulu profil daripada desa Anda. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu, sahabat pendengar RRI dimanapun berada. Di sini kami ingin memperkenalkan desa kami terlebih dahulu sebelum kami masuk kepada apa yang kami lakukan terkait dengan pencegahan maupun penanganan bencana ya. Desa Galungan merupakan salah satu desa yang terletak paling ujung di Kecamatan Sawan, Bu. Istilahnya paling atas dengan luas 1.460 yang dihuni oleh penduduk kurang lebih 2.230 jiwa. Dibagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Bingin, Dajan Pangkung, dan Dusun Desa. Dengan luas kami demikian, kami memiliki hutan 712 hektar. 712 hektar. Ya, itu adalah hutan lindung. Jadi membentang dari timur sampai barat. Jadi desa kami dikelilingi oleh hutan. Ya. Jadi hutan itulah yang harus kita jaga untuk mencegah terjadinya bencana. Istilahnya, mari kita bersahabat dengan alam. Kalau kita menjaga alam, alam akan memberikan segalanya. Tapi kalau kita merusak alam, maka kita akan kehilangan segalanya. Jadi dengan pemahaman itulah kami di Galungan bersama masyarakat
sangat mensakralkan hutan itu. Adapun yang kami lakukan adalah melakukan reboisasi secara rutin. Reboisasi ini kami lakukan di Galungan ini bekerja sama baik dari swasta, LSM maupun lembaga lainnya. Kami di Galungan punya semacam LSM, yaitu yang mengatasnamakan NZ Boys. NZ Boys. Ya, masyarakat kami yang bekerja di luar negeri itu menjadi satu perkumpulan yang bernama NZ Boys. Inilah yang sangat expert membantu kami dalam hal pelestarian hutan, baik dari segi reboisasi, pengamanan hutan, maupun juga penanganan sampah. Itu kami juga sangat berterima kasih dengan adanya ini. Baik. Selain dari reboisasi, kami juga menitik beratkan pada pengamanan hutan. Kami di Galungan rutin melaksanakan patroli hutan minimal 2-3 kali setahun. Itu kami melibatkan yang pertama itu Linmas. Kemudian masyarakat bersama polisi hutan, bersama Babinsa dan Babinkam Tibmas. Jadi kami rutin, yang kami titik beratkan di sana adalah terkait dengan keamanan vegetasi tumbuhan. Jadi kami ingin memastikan bahwa tidak ada pembalakan maupun pencurian kayu-kayu yang ada di hutan Desa Galungan. Itu kami sudah anggarkan rutin lewat APB desa melalui dana desa. Selain itu juga untuk pengelolaan hutan, kami di Galungan melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan dari KLH di bawah Dinas Kementerian Sosial. Kami hanya memanfaatkan hutan tersebut HHBK-nya, hasil hutan, bukan kayu. Jadi untuk tumbuhan dan hewannya kami tidak ganggu, tapi yang kami manfaatkan adalah seperti mencari lebah madu, mencari buah pale, dan juga mencari memanfaatkan jakenya untuk dicari untuk tuak maupun gula aren. Nah, terkait dengan buah pale, itu adalah buah yang digunakan untuk sarana upakara. Ya, biasanya itu ditaruh di atas daksina itu. Itu mungkin jarang sekali ditemukan. Itu di Galungan kami banyak sekali terdapat, Bu. Iya. Dan Buah itu juga, pale, ya. Itu juga cukup memiliki nilai ekonomis. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kami dengan cara dipungut tanpa merusak hutan itu tersendiri. Ya. Begitu. Baik, dari banyak upaya turun juga masyarakat, ada juga tadi yang berisi boys tuh NZ Boys, boys begitu. NZ Boys. Iya. New Zealand Boys gitu. New Zealand Boys. Keren ya. Nah, adakah juga kecolongan begitu? Pernah kecolongan? Kalau kecolongan sih kami pernah, Bu. Itu tapi tidak terlalu signifikan, hanya mencari kulit kayu itu dikupas, dipakai lau gitu. Kulitnya dikupas. Kulit pohon itu dikupas, dipakai lau. Itu kulit pohon yang masih hidup atau? Masih hidup. Dan syukurlah berkat dengan kerjasama kami dengan masyarakat, itu sudah langsung bisa kami temukan pelakunya. Jadi istilahnya kami di Galungan, masyarakat kami sendirilah yang menjadi polisi hutan itu sendiri. Masyarakatnya gitu. Jadi polisi ya. Karena kami menyadari polisi hutan yang ada di Buleleng itu sedikit sekali. Terbatas, jadi ya. Dengan luas hutan kami yang 50% dari areal desa, itu yang rasa kalau bukan kami yang menjaga, kemungkinan akan habis hutan itu. Jadi masyarakat menjadi polisi. Iya, polisi hutan. Polisi hutan. Tapi tidak berbayar begitu. Tidak berbayar. Tapi kan bisa diambil tuh hasil hutan bukan kayu. Kalau hasil hutan bukan kayu bisa tapi kalau kayunya tidak termasuk boleh. Bahkan kayu bakar pun tidak boleh. Tidak boleh. Ranting-ranting yang berserakan di bawah itu pun tidak boleh. Tidak kami izinkan. Karena kalau kami izinkan, itu akan merembet nanti, Bu. Oh, begitu. Ya, ada pohon-pohon yang masih bagus itu ditebang dengan alasan kami mencari kayu bakar. Karena alasan itulah kami ya sudah kita buat kesepakatan. Sekarang di desa, ini kan musim kemarau panjang, ya. Bagaimana dengan hutan di Galungan?
Kalau hutan di Galungan, sepanjang pemantauan kami kemarin patroli terakhir bulan Oktober terakhir ini, Astungkare hutan di Galungan masih aman, masih hijau. Masih hijau. Tapi Iya. kami juga tetap was-was. Kami takut adanya kebakaran Iya, hutan itu dia. karena beberapa masyarakat yang masuk ke hutan itu mencari madu dengan Iya. menggunakan sepul api. Iya, itu dia. Belum lagi dia merokok. Ya, tapi syukurlah sampai saat ini tidak terjadi hal tersebut. Ya. Jadi masyarakat yang datang, yang masuk hutan itu satu pintu begitu, satu jalan begitu, langsung hutan, atau bisa dari kanan kiri gitu masuknya ke hutan. Ini sudah tersebar Bu jalurnya tersebar. karena Oke. desa kami dikelilingi oleh hutan Begitu. sepanjang dari Iya. timur ke barat itu semua. Itu hutan ya. Perbatasan, ya. Habis 712 hektar Iya, begitu luasnya. 712 Baik, kita terima ya penelpon di 24644 udah dari tadi dering-dering teleponnya. Mungkin sudah tidak sabar untuk masuk. Silakan untuk Anda yang ada di rumah di Jero Geria Puri Soang-Soang. Silakan untuk masuk di 24644. Ada Bapak Putu Aryadi Pribadi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng dan juga Bapak Made Armaya dari Sekretaris Desa Galungan. Baik, selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Iya, ini Dari Ari. kawasan Semeru Monitor. Oke, bagaimana? Apa yang mau ditanyakan, Ya, Ari? selamat pagi Bapak narasumber, Bapak Putu dan Bapak siapa lagi satu? Pak Made Armaya Bapak Made Armayu. dari Galungan. Selamat Salam pagi, sehat Bu. dan salam damai dari kami. Iya, Ya, apa namanya Pak? Saya ingin bertanya-tanya mengenai menghadapi musim kemarau ini Pak ya, atau di masalah hidrometeorologi. Ya, yang pertama Pak, kapan hidrometeorologi itu terjadinya dan kapan dan bagaimana cara menghindarinya. Terus kan kalau hidrometeorologi itu kan tentang air atau tentang banjir ya Pak ya. Karena kawasan kami, rumah kami di pinggir kali pinggir Pak. kali rumahnya betul. Ya, di pinggir kali, terus ada tebingnya juga. Takutnya nanti kalau tiba-tiba ada banjir bandang, kalau ada banjir itu kan tidak langsung tiba-tiba begitu. Begitu Pak. Bagaimana cara menghindarinya dan bagaimana cara mengatasinya? Terus Di daerah pertanyaan sini yang di kedua, pasar itu, di pasar Buleleng ke timur ya, Pak. pertanyaan yang kedua, kapan berakhirnya musim kemarau Pak? Karena musim kemarau ini saya khawatirnya gimana Pak? Rumah kami di kampung Semeru itu berimpit-impitan Pak. Baik. Takutnya ada kejadian, banyak kejadian kebakaran, toko-toko atau perumahan itu yang terjadi Pak. Baik. Itu saya khawatirkan. Oke. Bagaimana cara juga menghindarinya dan kapan berakhirnya Musim musim kemarau Pak. Terus musim hujannya kapan datang? Oke, aduh, musim kemaraunya kapan berakhir, musim hujannya kapan datang? Aduh, ini sudah rindu dengan hujan ya, karena saking lamanya sih musim kemarau panjang. Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Semoga RRI tetap jaya di udara. Inggih, siapa dengan saya? Dengan Ibu Sunari ini ya? Saya Pipit Sekreni. Oh, Pipit ya, ini Pak Anas Muraman. Pak Angas Kebutaman. Om Swastiastu, Pak Aryadi ini kalau BPMD yang luar biasa ciptakan kali. Ya. Om Swastiastu Bangga, selamat Ya. pagi, sehat selalu. Swastiastu Pak Sekretaris Desa Galungan ya? Om Pak Swastiastu. Made Armaya. Iya, model begini. Yang hanya sebentar saja Pak ini. Satu hal yang saya tanyakan tentang soal hutan ya. Soal hutan pertama kan masyarakat harus ikut juga berpartisipasi, harus ikut juga berpartisipasi masyarakat ada kejadian banyak yang ada di desa lain di daerah saya sebut dia desa Tambakan. Jadi banyak sekali pencurian kayu sama oknum warga di sana. Ya, ini rasanya sepertinya ada pembiaran sampai mesin sensor didapatkan di sana, dulu sampai mesin sensor didapatkan di sana. Terus kedua,
bagaimana antisipasi desa Galungan sebelum nanti mendapatkan kejadian-kejadian biar tidak ada lagi di desa Galungan atau di hutan yang lainnya. Terus ini harus ditegaskan juga, mungkin Bapak sebagai di sini pemangku kebijakan, apakah bisa kerjasama dengan instansi yaitu adat, yaitu di desa adat, sehingga di sana dibentuklah suatu tim relawan untuk antisipasi hal pencurian dan pembakaran liar ini. Nah, di sana kan ada pecalang. Desa adat juga kan kita harus peduli juga dengan daerahnya sendiri, kan ada jagoan namanya. Nah, ini permasalahannya di sana jangan sampai nanti terpangku, oh ini tugas pemerintah bukan tugas kami itu. Padahal orang warga di sana itu orang luar tidak mungkin akan berani mencurigai, paling warga setempat yang pertama. Karena apa? Karena tidak mungkin orang dari Progak sengaja ke Galungan mencurigai, pasti orang-orang dekat di sana. Ini perlu diantisipasi dan sangat berat karena kan di samping nasib berat dari adat juga dari pemerintah juga. Jadi sudah jelas pasalnya di sana. Itu yang kedua. Yang terakhir Pak, nanti tolong juga disiapkan nanti untuk relawan lebih banyak, terutama di BPMJ ini sudah luar biasa. Pak Adi ini luar biasa mengenjot warga masyarakat di Buleleng sampai dia ada relawan untuk menangani bencana sebelumnya dan respect sekali, dan beliaunya sangat luar biasa, kewalahan mungkin dalam konteks ini harus adalah pihak lain juga pihak ketiga yang ikut bekerja sama partisipasi untuk menangani wilayah Buleleng. Jangan dikerjakan sama pemerintah saja karena ya namanya pemerintah juga kan personelnya kan terbatas loh. Jadi warga masyarakat juga harus ikut berpartisipasi sehingga nanti pohon-pohon misalnya katakanlah yang mana yang sudah tua harus dipoto, dicatat dan itu mungkin dibuat laporan. Ini mungkin saya kira harus tetap berkoordinasi dengan instansi terkait. Nah, itu saja saran dari saya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan atas kekurangannya kami ucapkan terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Om Santi Om. Iya, Pak Anggas di kawasan Kebun Tambahan ya. Jadi masyarakat juga harus berpartisipasi untuk menjaga hutannya seperti apa yang sudah dilakukan oleh warganya Bapak Madi ya di kawasan Galungan. Ada yang masuk, kita kumpulin aja dulu ya. Nanti sekalian kita jawab Pak Putung nggih. Nggih. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Pipi Supremi. Armada Pancasari. Niki, saya setuju dengan Pak Anggas tadi itu. Kita memang banyak ada itu, ditambahkan ada pencurian kayu dan lain-lain. Nah ini semoga Bapak Putu Bapak Made Armai sama Bapak Putu Aryadi pribadi memberikan banyak pertolongan kepada masyarakat yang ada di desa Lemuke, Galungan, Lemuke, Sekumpul, GLS. Sekumpul. Apa tuh? GLS. Ya, untuk mengingatnya gitu ya, GLS. Galungan, Lemuke, Sekumpul gitu. Ya, dengan adanya 712 hektar gini hutan lindung yang ada di Galungan, semoga tidak ada pencurian kayu seperti itu tambahkan. Ya, yang pertanyaan, semoga Bapak Made Armai sama Pak Putu Aryadi siapa Pak Putu Aryadi pribadi. Semoga bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat terutama di 3 desa tadi GLS itu. Sama Pipi, sukses Om Santi. Om. Oke, kita jawab ya, sudah 3 penelpon ya Pak ya. Baik, yang pertama Ari Semeru yang ada di Pasar Buleleng, ini lokasinya nih Pak, Pasar Buleleng terus sampai ke Tukad, sampai ke sungai. Nah, itu kapan katanya terjadi yang namanya hidrometeorologi, bagaimana cara menghindarinya, kapan berakhir musim kemarau, dan kapan akan datang yang namanya musim hujan. Silakan Pak. Begitu juga untuk yang lain pertanyaannya, mungkin Bapak sudah mencatatnya, silakan Pak ditanggapi dulu. Oke, makasih Mbak Pipit ya. Makasih nih pada Bu Ari ya, Pak Anggas Ibu Tambahan dan Pak Armada Pancasari ya. Khusus untuk Bu Ari di Kampung Singaraja berarti ini ya. Kampung Islam. Kampung Singaraja ya. Kampung Singaraja namanya. Ya, di Jalan Semeru ya. Jalan Semeru. Terkait dengan
prediksi musim hujan ya, karena musim hujan ini yang berdampak, kalau hujannya lebih di atas normal ini akan berdampak bencana hidrometeorologi. Nah, bencana hidrometeorologi ini kan bencana yang disebabkan oleh air, yaitu seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, atau juga banjir rob yang kalau di pesisir pantai kan. Nah, untuk musim hujan di tahun 2023-2024 ini sesuai dengan rilis dari BMKG diperkirakan ya, mulai musim hujan ini untuk Bali di pertengahan bulan November, di Dasarian 2 bulan November 2023. Sedangkan untuk di Buleleng, nah ini masuk di Dasarian 1 di Desember 2023. Artinya di Desember atau akhir November Desember kita sudah ada hujan lah di Buleleng, diawali dari Buleleng Tengah, setelah itu di Buleleng Barat daerah Grogak maupun di Buleleng Timur di daerah Tejekule. Dan puncak musim hujan, ini kita harus waspadai, puncak musim hujannya di bulan Januari dan Februari 2024. Tetapi karena ada fenomena El Nino yang saat ini kan El Nino-nya masih statusnya moderat, nanti di Januari, Februari sudah mulai melemah. Nah, ini juga berpengaruh terhadap potensi curah hujan kita. Menurut BMKG, curah hujan kita di tahun 2024 nanti adalah normal ya. Artinya curah hujannya normal, artinya intensitas curahnya hujan itu normal. Tetapi kita walaupun normal, kita harus tetap waspada. Secara umumnya normal, tetapi mungkin ada beberapa wilayah intensitasnya mungkin lebih tinggi dari normal yang bisa menyebabkan banjir maupun longsor. Nah, untuk menghindari dampak musim hujan yang menyebabkan bencana ya, dari sekarang ya saya himbau kepada masyarakat untuk ya melaksanakan kebersihan lingkungan ya, terutama drainase maupun juga sungai dengan tidak membuang sampah, atau saat ini kalau memang itu dilaksanakan kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sampah, itu mendukung kegiatan dari pemerintah ya, kegiatan kali bersih. Begitu juga untuk kegiatan yang lain, yaitu tidak melaksanakan penebangan pohon yang berlebih ya, yang tidak sesuai kebutuhan ya. Ini kan menebang pohon ini kan harus ada asesmen, harus ada perhitungan seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekdes Galungan, sehingga tidak merusak lingkungan. Sedangkan untuk musim kemarau ya, ini kan kemarau kita di Indonesia, Bali, Buleleng kan hanya punya 2 musim, yaitu musim hujan, musim kemarau. Yang sekarang kan musim kemarau. Nah, musim kemarau ini saat ini kita memang masih udah puncak musim kemarau di bulan dari kemarin ya, di bulan Agustus, September, Oktober ini kita sedang puncak-puncaknya musim kemarau. Mudah-mudahan di awal bulan November 2023 ini ya sudah mulai ada hujan ya, ada walaupun belum puncaknya ya, sehingga tadi kalau kemaraunya panjang ini kan berpotensi kebakaran ya. Kita di Buleleng sudah mencatatkan ya, kalau kebakaran lahan saja kita catatkan sudah ada 22 kebakaran lahan, itu terutama kebakaran lahan yang kosong, itu tanah kaplingan, atau juga ada seperti kebun jati gitu yang milik masyarakat yang kebakaran lahannya. Sedangkan kebakaran hutan, kita catatkan di sampai dengan Oktober ini sudah ada kurang lebih 5 kebakaran hutan, itu yang ada di Bukit Kursi ya, Pemutaran, di ada barat di ya, kebanyakan di barat ini, ada di Yehmas Tukan Sumage, ada di Sekeling Gondol Penyabangan, ada juga di di Sangalangit ya, Sangalangit, dan yang terakhir ini yang di Kertekawat di Desa Banyupoh. Tetapi yang di Banyupoh dari pantauan kemarin api jauh di puncak sudah mengecil, hanya tinggal asapnya saja. Itu dekat Pura Pak ya? Jauh di atas, di bukit ya, jauh dari Pura maupun juga jauh dari pemukiman. Itu kira-kira penyebabnya apa itu Pak? Terkait dengan penyebab kebakaran hutan ini ya kita belum bisa pastikan ya, apa ini ulah manusia atau ada kelalaian akibat tadi kan ada kegiatan aktivitas di hutan, mungkin mencari madu, tapi kita tidak bisa pastikan ya, karena jauh tempatnya, apa mungkin karena ada gesekan mungkin ya, kayu dengan ada angin sehingga menimbulkan api sehingga karena ini jauh di puncak. Saya pernah lewat di atas sekali tuh ada asap. Ya.
Mana mungkin sih saya seperti itu ya, Mas, orang tuh masuk sampai ke puncak begitu ya, apalagi panas ya. Mungkinkah terjadi karena gesekan pohon? Kemungkinan ada angin seperti itu. Terus sekarang tidak dapat penanganan hal itu, Pak? Terkait dengan penanganan kebakaran hutan, kita saat ini melaksanakan pemantauan saja, karena dari segi geografis tempatnya sangat jauh, sangat tinggi ya, tinggi ya, kita juga sarana untuk melaksanakan pemadaman itu juga terbatas ya, betul. terbatas. Kecuali mungkin helikopter ya. Helikopter, ya. Tapi kan memungkinkan kalau memang ini sudah penetapan darurat, tapi kan ini masih bisa kita pantau dan tidak terlalu meluas seperti itu, sehingga tidak mengganggu membahayakan pemukiman maupun fasilitas publik yang lainnya seperti itu. Itu untuk Mbak Ari ya, hati-hati Mbak, karena masih kemarau. Kita tidak bermain api saja bisa menimbulkan kebakaran. Nah, ini terutama kita bermain api walaupun apinya kecil awalnya, kalau kita tidak kendalikan, nah ini bisa membuat kebakaran. Seperti contoh, kita melaksanakan bersih-bersih di lingkungan rumah, membakar sampah. Nah, kalau tidak diawasi ini bisa menyebabkan kebakaran. Ini pastikan kita membakar sampah, apinya diawasi sampai mati baru kita tinggalkan. Termasuk juga kegiatan saat ini kan para petani yang berbatasan dengan hutan, yang punya lahan ini juga harus hati-hati dalam persiapan lahan untuk persiapan pertanian, terutama kebersihan, membakar pembersihan lahan ini kan ada juga menggunakan api membakar itu. Dan juga dipastikan apinya padam baru ditinggalkan sehingga tidak merembet sampai ke hutan, sehingga bisa menyebabkan kebakaran. Terus yang selanjutnya untuk Pak Anggas ya. Terima kasih Pak Anggas ini terkait dengan saran masukan terutama hutan ya. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Made Sekdes Galungan ya. Memang kita di Bali Buleleng ya, kita harus bagaimana menjaga hutan kita ini sehingga hutan kita tetap lestari, karena dengan hutan yang lestari ini ya air kita, ketersediaan air, sumber air juga bisa terjaga, termasuk juga cadangan oksigen maupun juga untuk kehidupan kita ya. Jadi kita harus bersama-sama mengelola hutan, apalagi dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah ada kebijakan-kebijakan diberikan kepada desa untuk mengelola hutan dalam bentuk hutan desa. Sehingga apa yang disampaikan tadi Pak Sekdes itu bagaimana masyarakat desa itu sebagainya polisi hutan. Bagaimana menjaga hutannya di wilayah desa masing-masing, karena benar yang disampaikan oleh Pak Anggas, tidak mungkin orang dari luar desa yang akan masuk untuk mencuri atau merusak hutan. Ini kan kebanyakan berpotensi dari lingkungan masyarakat yang tinggal di lingkungan itu, apalagi berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, mungkin mencari kayu, mencari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, ini kita tadi disampaikan oleh Pak Sekdes bagaimana hutan tetap dijaga lestari, tapi juga hutan bermanfaat untuk kita. Artinya tadi mana yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung ekonomi, mana yang harus kita lestarikan. Yang selanjutnya terkait dengan pohon ya. Ini memang pohon di saat musim kemarau seperti ini, pohon ini sangat bermanfaat sekali untuk peneduh ya. Sebagai penghasil oksigen, paru-paru dunia ibaratkan ya. Saat musim panas seperti ini, pohon di pinggir jalan atau pohon di rumah itu sangat kita butuhkan kan, apalagi kita di siang hari berteduh di bawah pohon besar, sangat enak sekali ya. Sangat sejuk sekali apalagi kita rasakan. Didampingi kopi gitu. Tetapi di saat musim hujan, apalagi ada angin yang cukup besar, petir, sebetulnya pohonnya tinggi. Nah, ini sangat menakutkan sekali pohon ini. Nah, untuk yang pohon-pohon di pinggir jalan, nah ini kita sudah lakukan asesmen pendataan karena ini lintas sektoral ya, lintas sektoral. Kita akan koordinasikan ini. Ini kan saat ini staf kami sedang mendata, berkoordinasi dengan kepala desa di wilayah yang ada pohon besar di pinggir jalan. Kita laksanakan pendataan, setelah itu kita akan laksanakan rapat koordinasi. Bagaimana pohon-pohon ini bisa kita laksanakan pemangkasan untuk antisipasi musim hujan. Takutnya ada pohonnya tumbang atau juga pohonnya juga berpotensi bencana. Ini karena lintas sektoral kita akan koordinasikan. Ada nanti balai jalan, ada dinas PU, ada dinas lingkungan hidup, ada perhubungan, ada juga rekan-rekan kita dari kepolisian ya, membantu juga nanti dalam kalau kita melaksanakan pemangkaskan mengatur lalu lintas supaya masyarakat tidak terganggu kan gitu. Hanya masyarakat dalam melaksanakan aktivitas di jalan juga selamat ya. Kita juga melaksanakan kegiatan pemangkasan juga petugas kita juga selamat. Artinya kita
berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan pemangkasan ini. Sedangkan untuk Pak Armade Banjarsari ya sama juga bagaimana kita menjaga hutan ya. Kalau hutan kita jaga, alam kita jaga, berarti alam akan menjaga kita. Ini sama dengan ininya Pak Sekdes Galungan. Nanti Pak Sekdes yang lebih ini terkait dengan masalah hutan sehingga tidak terjadi perampasan hutan seperti di desa yang lain seperti itu. Terima kasih, Tadi Pak juga Dwi. disarankan oleh Pak Anggas itu kalau ada pohon-pohon yang sudah tua begitu, mohon katanya difoto, kemudian dicatat dan juga dilaporkan. Sudah ya. Sudah, Kemudian ya. juga ada sanksi yang tegas begitu ya. Mungkin sudah dilakukan di Galungan ya. Sudah. Dilakukan. Kita terima lagi Pak di 24644 ada yang mau bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi menuju siang. Niki. Selamat pagi Pipit. Selamat pagi Pak Putu Bapak Wayang narasumber. di Tajekule. Wah, ini juga daerah rawan bencana ya. Pak Putu Wayang di Tajekule. Wayang. Yang saya tanyakan, halo Pak narasumber ya. Nggih, Pak Putu ya, silakan. Itu yang Putu Wayang di Tajekule. Putu Wayan. Yang termasuk Wayang kulit. Wayang bukan wayan, wayang kulit. Wayang. Ya. Yang saya tanyakan di sini beda mungkin ya dengan yang Pak Anggas hadir. Anggas Pak. Ini Pak, yang termasuk bencana alam itu yang bagaimana ya? Bencana alam. Jadi bencana itu kalau menurut saya bencana jadi kejadian yang apa itu namanya merugikan orang atau mungkin rumah. Kalau terjadi banjir menyebabkan rumahnya hanyut gitu. Kalau kebakaran mungkin rumahnya terbakar, itu kerugian. Itu termasuk bencana jadinya. Iya. Soalnya kalau terjadi seperti kemarin itu ya, di Buleleng kan ada kebakaran toko itu. Apa itu termasuk bencana alam itu Pak ya? Iya. Oke, itu nanti mungkin dijawab. ini pertanyaan saya ini bodoh mungkin ya. Terlalu karena saya diam di goke senang anu nih Pak. Iya, karena tidak tahu Apa harus itu nanya. termasuk bencana alam ya? Ada juga nanti apa itu rumahnya tertimpa pohon umpama. Padahal pohonnya mungkin karena sudah rapuh, sudah tua, akhirnya roboh dia sendiri, menimpa rumahnya. Iya. Apa itu termasuk juga bencana alam? Cuma itu aja Pak. Baik. Terima kasih ya. Oke. Maaf Pak ya. Nggih, Kalau nggak pertanyaan saya ini apa itu terbelakang kayaknya. Tidak apa-apa Pak Putu. Terima Terima kasih, kasih Pak sudah narasumber. sharing. Iya. Pipit, masih, Pit. Iya, terima kasih kembali udah sharing ya, nggak apa-apa. Daripada kita tidak tahu terus tidak mau nanya, lama tidak tahunya nih. Ada lagi Pak Putu, kita terima lagi ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, saya nambah sedikit lagi nih kalau bisa mumpung saya Anggas. perjalanan sampai pasar ini. Pak Anggas ya? Iya benar. Oke. Ini khusus untuk mungkin Pak Aryadi juga ya. Begini, tadi kan sempat disampaikan masalah penebangan pohon gitu ya. Jadi mungkin di sini adalah kutip nanti harus tetap berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional yaitu yang ada di Denpasar di Bali. Karena dalam pengawasan, mohon maaf mungkin Bapak sudah tahu di sini hanya mengingatkan gitu. Jadi mungkin yang di Pantura ini adalah dalam pengawasan Balai Jalan Nasional Jawa Timur Sidoarjo. Nah di sini mungkin nanti kalau ada orang mengatasnamakan penebangan pohon atau mungkin ditebang itu, kalau tebang di remajakan sih tidak masalah, cabang-cabangnya di pohon. Ini yang penting bongkolnya duduknya di sekolah nanti dijual belikan sama pihak lain dikomersilkan. Ini kan itu kan ada unsur kriminalnya itu. Nah itu mungkin nanti jangan nanti direkomendasi kalau tidak jelas dari ada Balai Jalan Nasional rekomendasinya dia ada di Sidoarjo karena kemarin juga ada temuan bahwa sehingga pelakunya juga orang-orang dari kita juga disisihkan aja akhirnya tidak sempat diproses dengan hukum gitu karena permasalahannya Balai Jalan Nasional itu kan hanya merawat ini bukan untuk kewenangan daripada PU dan Dinas Perhubungan. Jadi pemeliharaannya ini mungkin diserahkan kepada PU yang ada di tempat. Hanya itu aja. Kadang-kadang rekomendasi protokol aja mungkin dia sudah cukup. Lalu nggak boleh itu sebelumnya. Aturan mainnya kan jelas. Yang ini kan Kepala Balai Jalan Nasional ya Pak Wahyu kemarin kan sudah bilang kemarin. Jadi intinya untuk hal ini mungkin dimaafkan. Sekedar itu aja tambahannya. Mudah-mudahan lebih hati-hati nanti. Langsung berdalam dia ngelas kepala dinas Pak Aryadi atas nama nanti berdalam gitu itu waktunya dia tegaskan. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab
di atas namakan dibilang Pak Aryadi sudah setuju, padahal tidak, padahal salah juga itu. Dalam yang Pak Aryadi teman saya ini. Sekian, terima kasih Om, sampai Om. Baik, terima kasih Pak Anggas. Baik, kita tanggapi dulu Pak Putu Wayang yang lagi bingung antara bencana alam dengan non alam. Siapa dulu yang 1, 2, 3 tambah. Oh, 1, 2, 3. Baik, silakan. Baik, saudara pendengar yang berbahagia dimanapun berada, di sini saya ingin menambahkan sedikit ya untuk Ibu Ari ya. Bagaimana cara kita menghindari bencana? Memang bencana ini adalah merupakan suatu bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari ya. Tapi setidaknya kita bisa mengetahui ciri-ciri alam itu sendiri bila mana akan terjadi bencana. Di sini saya ingin berbagi pengalaman kami di Galungan ketika menjelang terjadinya bencana itu biasanya akan ada ciri-ciri alam yang bersifat unik. Kami di Galungan sudah sangat akrab sekali dengan bencana seperti banjir, tanah longsor. Jadi menjelang terjadinya bencana itu pasti akan ada ciri alam. Di antaranya yang di Galungan itu adalah yang saya alami sendiri. Sebelum terjadinya banjir, air sungai itu pasti akan berbau amis. Itu yang di Galungan ya. Kemudian binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di sungai itu akan mencari tempat yang tidak wajar, seperti ikan mencari daratan, itu kan tidak wajar. Di Galungan itu pernah terjadi julid atau ikan sidat itu yang sebesar lengan orang dewasa itu malah mencari kali yang kecil, itu kan bukan habitatnya dia. Itu cirinya. Itu ciri alam kami di Galungan. Jika itu sudah terjadi, maka kita harus bersiap-siap. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi, tapi alam itu akan memberitahukan kita. Jadi kita harus peka. Kita harus peka terhadap ciri-ciri alam. Kemudian yang unik juga di Galungan, biasanya itu sebelum terjadi sesuatu, itu ada suara kijang seret. Kijang, binatang kijang. Dari hutan? Dari hutan. Ada memang beberapa masyarakat yang akan mendengar itu dan akan segera diinfokan di media Galungan. Nah, ketika itu sudah kijang itu sudah berbunyi, pasti akan ada sesuatu yang terjadi di desa. Nah, itu untuk Bu Ari, kita harus peka ya. Lebih peka dengan ciri-ciri alam. Itu saat terjadi hal-hal itu bencana-bencana apa ada saat itu? Biasanya kalau binatang yang ada di sungai itu naik, maka banjir biasanya, banjir bandang dan juga tanah longsor. Itu sudah kami alami di tahun 2016. Itu hampir meluluh lantahkan luar biasa semua naluri fasilitas desa kami. Ikan tersebut ya, luar biasa banget ya. Itu. Ada yang masuk Pak, kita terima ini juga belum terjawab. Terima aja ya, baik hati Pak Putu. Oke, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pedidiane ngemel-mel. Bukan Pedidiane, saya masih memberikan kesempatan narasumber untuk menjawab. Om Swastiastu. Pak Madi Ribek. Madi Ribek lain. Ya, lanjut. Waktunya sedikit nih. Ya. Pak Bede mana, Bang? Sedikit. Mari kan yang ada setengah jam ngemel-mel. Besok lagi ya. Ini masalah SGL. Sekumpul ke kiri, Galungan ke kanan, Lemukin. Saya pernah 2 kali. Medannya memang kalau yang Lemukin tembus ke Bedur nih. Belum pernah saya tidak berani ke sana. Ini Pak Madi Armaya pasti uting. Cuma namanya bencana apalagi daerah Galungan. Uli jaga-jaga pemimpin mereka itu Pak. Iya, Pak Madi tutup poin aja Pak Madi nih. Medannya begitu. Medannya curam. Betul. Jadi Asunggare ya masyarakat sana ya sudah mungkin lebih dulu wanti-wanti bersiap-siap. Bahkan ciri alam ada. Padahal biasanya Ibu Bapak ciri alam itu ada biasanya yang memang percaya asli mau nyentin ada ciri gini amal kutak ciri gumila gara-gara rupok gitu luktak kuning
Kalau dipercaya Pak Putu sama Niko Kemanten, Pak Man Imbrung, iseng kayak Mbak Pipin udah aja ajak ngomong mungkin. Iya, saya tumben dinas pagi, Pak. Nggih, terima kasih. Nggih. Pak Made Ribek, penelpon terakhir saja ya, karena belum terjawab semua pertanyaan daripada pendengar, terutama ini untuk Pak Putu Wayang di kawasan Tajukulu terkait dengan bencana alam non alam begitu. Bencana alam dan non alam, kalau misalnya toko kebakaran, apakah itu bencana alam, rumah tertimpa pohon, apa itu bencana alam? Silakan deh dijawab. Oke, terima kasih. Ini Pak Putu Wayang ya, ingin mengetahui apa sih masuk bencana. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa bencana itu adalah peristiwa, Pak. Bencana itu adalah merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang definisi terkait dengan bencana. Nah, setelah itu bencana itu ada beberapa bencana, yaitu bencana alam dan bencana non alam. Nah, bencana alam itu adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Seperti contoh banjir, gempa bumi, kebakaran hutan. Kalau kebakaran toko? Kebakaran toko, nah ini tergantung dari penyebabnya kan, tergantung dari penyebabnya kelalaian manusia non alam kan seperti itu. Kalau itu kita konslet listrik ya non alam kan seperti itu. Nah, yang alam ini kan itu tsunami kan seperti itu. Ini bencana, ini jenis bencana ya, bencana alam ya. Yang kebakaran toko ini kan termasuk bencana non alam ya. Ini terlihat dari human error ya. Penyebabnya ya. Nah, penyebab terjadi kebakaran toko atau kebakaran rumah ini kan sering kita dengar bahwa mungkin diprediksi atau ini karena konslet listrik. Ada dupa juga. Atau kelalaian kita habis sembahyang, dupa nggak dimatiin. Kita keluar rumah, dupanya yang menyebabkan kebakaran. Atau kelalaian kita pas menghidupkan kompor, tergesa-gesa keluar, lupa dimatiin, habis ininya kebakaran, meledak seperti. Atau juga ada yang lain, mungkin jualan BBM bensin jualan. Nah, ini kelalaian bisa juga menyebabkan kebakaran kan seperti itu. Nah, untuk bencana ya, kita disampaikan juga untuk di Buleleng, kalau ada masyarakat yang tertimpa bencana alam maupun juga non alam ya, tergantung kriteria tadi terkait dengan definisi bencana tadi. Kalau memenuhi kriteria tadi itu, kita di Buleleng, Bapak Bupati sudah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang bantuan sosial yang tidak direncanakan akibat bencana atau juga akibat musibah kan. Nah, ini sifat bantuannya bersifat simultan, artinya untuk memberikan rasa peduli ya pemerintah kepada warganya yang sedang mengalami atau terkena bencana atau musibah. Nah, ini bisa dalam bentuk sumpama santunan kematian kalau ada korban jiwa, atau juga kalau rumah tempat tinggal, ini utamakan rumah tempat tinggal mengalami bencana, kena longsor atau kena puting beliung atau juga karena kebakaran ya. Ini ada bantuan dari pemerintah stimulan nanti. Terus yang selanjutnya terkait dengan pasum yang tidak ada aset itu ya, tidak ada penanggung jawabnya, artinya tidak ada pemilik asetnya. Ini bisa juga dibantu terkait dengan bencana sosial, bansos yang tidak direncanakan ini. Terus silakan Pak Anggas ya. Terima kasih Pak Anggas. Ini terkait tadi saya sampaikan, karena kita di Buleleng ya, pohon ini sangat kita hargai ya. Saat musim panas seperti ini kita sangat butuh sekali. Pohon untuk perindang, untuk peneduh. Di saat musim hujan juga kita butuh, tapi juga karena pohonnya tinggi maupun juga karena potensi alam, ada hujan lebat disertai petir, disertai angin yang cukup kencang, ini kan pohon sangat menakutkan. Nah, oleh karena itu pada saat musim hujan, bagi masyarakat yang tidak terlalu penting keluar rumah, jangan keluar rumah gitu kan. Kalau pas sedang keluar rumah,
menemui kejadian angin kencang, hujan lebat, ya kita jangan berteduh di bawah pohon yang tinggi. Carilah tempat yang aman. Tetapi untuk kegiatan asesmen pohon-pohon yang tinggi di pinggir jalan kita sudah lakukan, dan ini kita seperti saya sampaikan ini lintas sektoral. Kita di BPBD hanya fungsinya mengkoordinasikan, karena kalau jalan pohon yang tumbuh di atas jalan nasional, ini kewenangan jalan kan ada di Balai Jalan atau Dinas PUTR Provinsi Bali. Nah, ini kita harus koordinasi karena pohon itu kan merupakan asetnya Balai Jalan atau Pindah Provinsi Bali. Tetapi yang terdampak ini kan warga kita, warga Buleleng. Nah, ini yang penting yang kita perlu koordinasikan bagaimana melaksanakan pengamanannya sehingga pohon ini sekali lagi bermanfaat dan tidak membahayakan. Apabila pohonnya berpotensi menimbulkan bencana atau berpotensi sudah tua, roboh, atau juga dahannya sudah bisa mengganggu, nah kita harus koordinasikan untuk penanganannya. Kalau kita BPBD sendiri tidak bisa juga, karena juga keterbatasan sarana, keterbatasan personil. Nah, ini kita harus melibatkan ada Dinas Lingkungan Hidup, ada juga PLN. Nah, seperti itu. Pak Putu. Mungkin sedikit. Boleh. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Di sini mungkin saya ingin sedikit menambahkan kembali lagi ke pertanyaannya Pak Anggas ya. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Anggas, yaitu kerjasama dengan berbagai lintas sektor. Itu juga yang sudah kami lakukan di Galungan. Sampai kami di Galungan sudah punya HPHD berdasarkan SK dari Gubernur Bali, hak pengelolaan hutan desa. Kami juga punya Linmas dan juga punya kelompok swadaya masyarakat yang berkomitmen terkait dengan keamanan hutan itu sendiri. Jadi di sini hanya ingin menyampaikan dan mengajak semua desa-desa yang ada di Bali khususnya agar kita punya komitmen yang sama untuk melestarikan hutan itu sendiri, seperti yang kami laksanakan di Galungan. Jadi ketika terjadi pelanggaran, kita jangan tebang pilih, entah itu siapa ya, sudah kita tindak tegas saja. Kalau kita tidak berani berkomitmen seperti itu, sudah pasti akan habis hutan-hutan, pohon-pohon yang ada di hutan itu, Bu. Seperti yang terjadi mungkin di daerah-daerah yang lain. Tapi syukur sampai saat ini tidak terjadi di Galungan. Kemudian yang paling penting itulah tidak mengizinkan eksploitasi sumber daya alam, utamanya air secara berlebih. Jadi kami di Galungan merupakan penyuplai air yang ada di desa-desa sekitarnya, baik Sekumpul, Bebetin, Pakisan, yang ada di bawahnya begitu ya. Yang ada di bawahnya. Jadi kami izinkan untuk mengambil air di Galungan dengan cara membayar retribusi. Itu pun besaran pipa yang diambil itu tidak boleh mengambil semuanya. Kami maksimal batasi itu 3 tim. Kenapa? Itu karena untuk menjaga keberlangsungan air itu. Jadi kalau kami izinkan mengambil dengan pipa yang 10 dim, mungkin subak-subak yang di bawah itu tidak akan kebagian air, Bu. Begitu. Baik, karena terbatas sekali waktunya dan diskusi ini sangat menarik sekali. Baik Pak Putu, waktunya yang diberikan juga sudah habis. Ya, saya kasih waktu mungkin 1 menit untuk closing statement. Bagaimana Bapak imbauan kepada masyarakat terkait dengan menyambut datangnya musim hujan ini, Pak ya? Oke, silakan Pak. Terima kasih Mbak Bibit kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, warga masyarakat Kabupaten Buleleng ya, karena sebentar lagi kita akan masuk musim pancaroba, yaitu di bulan November, yaitu peralihan musim kemarau menuju musim hujan. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan antisipasi potensi bencana musim hujan di tahun 2024 dengan melaksanakan kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan kita, karena dengan menjaga kesehatan kita bisa melaksanakan aktivitas. Terima kasih. Oke, untuk Pak Made Armaya silakan. Dari tiang sedikit, ketahuilah bahwa anugerah dan bencana itu adalah kehendaknya. Iya. Oleh karena itu, mari kita jaga alam dan alam akan memberikan kita segalanya. Kayak lagunya Ebit ya. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Baik, waktunya sudah habis. Saya akhiri saja acara ini sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk tadi di 24644. Ada Arik Semeru, Pak Anggas di Kubu Tambahan, Pak Armada Pancesari, Putu Wayang di Tajekule, Pak Riba di Delot Peken ya. Yang hanya dengerin saja juga terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh dua narasumber tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Dan kita akhiri dengan para Santi. Om Santi. Om. Beli pohon di samping rumah ini tebang saja ya. Takut